Shalom Jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Ibadah Tengah Minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Adalah sebuah sukacita kita bisa kembali bersama-sama beribadah di tengah minggu ini. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita akan belajar daripada firman Tuhan, dan kemudian kita akhiri dengan
bersyafaat bersama-sama buat beberapa orang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya dan terus berdoa Anda menikmati perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Anda bisa terus dikuatkan melalui setiap firman dan pujian yang kita lakukan bersama-sama melalui ibadah ini. Jika Anda sudah diberkati, saya mendorong bagikan setiap link, beritahu kepada yang lain, supaya mereka juga bisa menikmati berkat rohani melalui ibadah kita ini. Saatnya kita akan memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama, datang kepada Tuhan, meminta supaya kita bisa masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi, menikmati kasih setia-Nya, menikmati hadirat-Nya di tengah kesibukan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah yang hidup, yang terus setia dalam kehidupan kami, yang berkat-Mu terus melimpah Tuhan kami nikmati sampai hari ini. Bapa, sejenak di tengah kesibukan kami, kiranya kami bisa menikmati hadirat-Mu, kiranya kami bisa diberkati melalui setiap firman yang dinaikkan, dan kiranya kami bisa menyatukan hati kami untuk bersyafaat bersama-sama. Bapa, biarlah ibadah yang kami lakukan secara virtual ini, yang kami lakukan secara online, tidak berkumpul di satu tempat, tetap bisa menikmati hadirat Allah. Kami semua yang susah akan dihiburkan, kami yang lemah akan dikuatkan, yang mulai ragu dan khawatir akan kembali percaya kepada Engkau, karena firman-Mu berkuasa, dan pujian yang kami naikkan juga sanggup menguatkan iman kami semua. Terima kasih ya Bapa, beracalah di antara kami semua, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia. Mari siang hari ini kita ambilkan waktu kita untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan kita sungguh mempesona dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Hidupku semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di
terima mahkota kehidupanku. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, sha la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, mahkota kehidupanku. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari siang hari ini kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan kita. Kasih Allah selalu ada nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Kasih Allah selalu baru dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti akan setiap isi hati-Mu, akan setiap firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya
sayangku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Engkau heran, Engkau ajaib. Terima kasih buat cinta-Mu, rancangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah, Kau Raja, haleluya, haleluya. Terima kasih, oh Yesus, haleluya. Bapakku, amin Yesus. Ajaib segala rancangan-Mu, oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bila hati kita disegarkan melalui pujian ini, dan Allah disenangkan juga melaluinya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Seperti yang sudah Anda baca, hari ini firman Tuhan berjudul Ranting Anggur yang Berbuah. Jemaat Tuhan, sebelum saya membahas firman Allah, izinkan saya membuka dengan sebuah cerita. Kami memiliki pohon jambu ketika saya masih kanak-kanak. Pohon jambu ini sudah ada di hadapan rumah kami sekian lama. Tapi ada satu musim, ada satu masa kami menyadari bahwa buahnya tidak terlalu banyak. Buahnya
kurang manis, buahnya tidak konsisten. Lalu kami juga menyadari bahwa daunnya lebih banyak ketimbang buahnya. Dalam 1 tahun kami hanya bisa menikmati 1 kali saja. Habis itu setelah berbuah menunggu lagi lebih lama lagi. Ya pasti kami sudah melakukan berbagai cara, mengolah tanahnya, memberikan beberapa hal supaya bisa lebih manis, supaya lebih konsisten berbuah. Namun hasilnya tidak memuaskan. Segala cara sudah dilakukan, akhirnya pilihan terakhir kami adalah menebangnya. Sedih, tetapi itu adalah pilihan yang terbaik. Karena kami lebih capek membersihkan halaman oleh karena daun yang berguguran ketimbang buahnya yang bisa dinikmati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebuah gambaran sama yang bisa kita tarik dalam kehidupan kerohanian kita. Kita sebagai seorang percaya memiliki panggilan untuk berbuah. Kita sebagai orang percaya diharapkan bisa menghasilkan buah-buah manis, buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita sejak kita percaya kepada Yesus. Karena sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menghasilkan buah. Tetapi permasalahannya, mengapa sih seringkali kita tidak bisa berbuah? Kalau kita juga menilik di dalam Alkitab, kata berbuah dalam bahasa aslinya disebut karpos. Buah artinya, yang dapat juga dimaknai secara harafiah maupun secara kiasan. Ada beberapa jenis buah yang dicatat di Alkitab, tapi ada juga ketika buah dituliskan di sana memiliki makna gambaran kiasan, atau dapat diartikan seperti sebuah hasil daripada sesuatu. Contohnya adalah buah jerih lelahmu. Nah, itu adalah sebuah kiasan mengenai buah. Tetapi atas itu semua, Alkitab mencatat bahwa kita memiliki panggilan untuk bisa berbuah sebagai seorang percaya. Banyak Alkitab kita bisa ingat, namun hari ini saya akan menarik kepada sebuah tulisan di Alkitab di Perjanjian Baru mengenai cerita pokok anggur. Yesus mengajarkan sesuatu kepada orang banyak dan dia mengambil sebuah ilustrasi mengenai pokok buah anggur. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 1-8, sebuah kisah yang cukup terkenal, sebuah kisah yang cukup familiar buat kita semua. Dan tujuan daripada firman Tuhan ini adalah kita memiliki buah yang baik. Kita bisa terus menghasilkan buah. Kita bisa semakin konsisten menjadi berkat, membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti apa yang menjadi judul firman Tuhan kita hari ini, kita mau fokus prinsip Alkitabiah apa yang bisa kita pelajari dengan tujuan sederhana, supaya kita bisa semakin berbuah. Saya tidak tahu apa yang menjadi musim dalam kehidupan Anda.
Memang ada beberapa musim yang membuat kita sulit untuk berbuah. Namun, biarlah prinsip ini mendorong kita. Biarlah prinsip-prinsip yang akan kita pelajari ini mengingatkan kita kembali bahwa ada rahasia yang sanggup membuat kita bisa mengalami buah-buah hubungan kita dengan Tuhan. Buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang. Apa sih prinsip Alkitabiah dari perikop ini bagi kita? Yang pertama, dari yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa ranting yang sehat pasti berbuah. Sebuah prinsip ilahi yang harus kita ingat bahwa setiap orang percaya bisa berbuah. Dan ketika kita berbuah, itu adalah tanda sebuah kesehatan dalam kerohanian kita. Ayat 1 dan 2 jelas dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Pemilik daripada tanaman mengusahakan buah yang lebih banyak. Tetapi ketika ada ranting yang ketahuan tidak sehat, maka akan dipotongnya. Jadi ada dua jenis ranting, ranting yang sehat, ranting yang tidak sehat. Kita semua diharapkan menjadi ranting yang sehat, ranting yang dapat menghasilkan buah, ranting yang dapat bisa menghasilkan hasil untuk bisa dinikmati oleh pemilik tanaman itu. Nah, Yohanes 15 ayat 8 juga dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, kita diharapkan untuk bisa menghasilkan buah. Kita diharapkan dan pasti bisa berbuah. Yesus mengatakannya dalam Yohanes 15 ini, aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kamu terus menghasilkan buah. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa sih sesungguhnya definisi daripada buah? Lalu kita juga bisa menemukan apa sih yang harus terlihat dalam kehidupan kita, atau gambaran buah secara realita itu seperti apa sih? Di ayat 8 tadi diberitahukan bahwa buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh murid untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah murid-muridnya. Maka diharapkan ada beberapa hal yang akan muncul dari kehidupan kita. Ada sebuah perubahan, ada sebuah pertumbuhan, karena kita mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Buah apa yang bisa muncul? Saya akan bagikan beberapa hal. Yang pertama, buah yang bisa muncul dalam kehidupan kita sebagai ranting yang sehat adalah perkataan yang baik. Ibrani 13 ayat 15 jelas dikatakan dalam terjemahan ND, maka hendaklah kita dengan perantaraannya tiap-tiap waktu mempersembahkan pujian kepada Allah, yaitu buah bibir kita yang memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, biarlah perkataan kita selalu perkataan yang memuliakan Tuhan. Sebuah perkataan yang baik, sebuah perkataan yang membangun, sebuah perkataan yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan hati jemaat, sebuah perkataan yang bisa mengembalikan mereka kepada Tuhan. Perkataan kita harus tetap menjadi buah yang baik. Perkataan kita harus bisa dinikmati dan disukai oleh orang. Tetapi ada juga sudut pandang yang lain ketika kita mau menjadikan perkataan kita buah. Filipi 2, 14, 15 dikatakan seperti ini. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian, kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Kalau di ayat pertama yang kita baca tadi di Ibrani 13 berbicara mengenai apa yang harus kita katakan. Perkataan yang baik harus menyampaikan sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan orang lain, yang membangun orang lain. Tapi juga di sisi lain adalah perkataan yang baik yang menjadi buah adalah ketika kita tidak mengatakan sesuatu. Artinya saat kita tidak bersungut-sungut atau kita tidak beradu mulut, kita bertengkar dengan perkataan,
kita sedang memuliakan Allah. Mudah bagi kita di Hong Kong ini untuk bersungut-sungut, bukan? Orang memotong mungkin antrian kita, orang melakukan hal yang kurang baik bagi kehidupan kita, mengambil keuntungan daripada kita, dan seterusnya. Alkitab memberitahukan bahwa mari kita tidak bersungut-sungut, mari kita menjaga perkataan kita. Karena dengan begitu, itu bisa menjadi sebuah cahaya di tengah kegelapan. Itu bisa menjadi sebuah terang bagi seseorang yang sedang mengalami kegelapan. Saya mendorong buat kita semua jemaat Tuhan, mari kita menghasilkan perkataan yang baik. Sebuah perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang membangun, dan juga menahan perkataan-perkataan yang bisa mematikan. Menahan perkataan-perkataan yang tidak perlu, supaya kita bisa dinikmati oleh banyak orang, supaya ada buah yang sangat muncul nyata bagi orang yang lain. Lalu buah berikutnya adalah buah pemberian secara murah hati. Paulus mengatakan seperti ini di kitab Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Rasul Paulus sedang berbicara bahwa ini bukan tentang uang yang kalian berikan, tetapi aku bisa melihat lebih dalam lagi. Melalui pemberian ini kalian bertumbuh, kalian lebih baik. Karena mungkin konteksnya pada saat itu adalah jemaat Tuhan menjadi seseorang yang egois, jemaat Tuhan yang tidak mau memberi, jemaat Tuhan yang tidak mau berbagi kepada mereka yang kekurangan. Tetapi ketika mereka mau memberi, pada akhirnya bagi Paulus itu adalah sebuah buah daripada Injil. Karena mereka bertumbuh, mereka lebih baik, mereka tidak egois, mereka menjadi murah hati, mereka bisa mendukung pelayanan Tuhan, mereka bisa memberikan makan buat mereka yang kekurangan, dan seterusnya. Jadi itulah yang bisa kita lihat di bagian yang kedua. Pemberian kita bisa menjadi sebuah buah daripada Injil. Pemberian kita kepada gereja, kepada pelayanan, bahkan kepada orang yang membutuhkan, adalah sebuah buah yang nyata, hasil daripada hubungan kita dengan Bapa di surga. Berikutnya yang ketiga, perbuatan yang baik. Yang ketiga ini berbicara mengenai tingkah laku kita, perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat, bagaimana kita hidup di tengah tetangga-tetangga kita, bagaimana kita hidup dengan orang lain, dan seterusnya. Itu adalah buah yang bisa dinikmati seharusnya. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan seperti ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana kita berperilaku setiap hari, bagaimana perbuatan kita kepada mereka yang menyakiti kita, bagaimana kehidupan kita kepada mereka yang berlaku jahat kepada kita, bagaimana perbuatan kita kepada orang yang tidak mengenal kepada kita. Apakah mentang-mentang kita ada di perantauan, tidak ada yang mengenal kita, tidak tahu keluarga kita, kita hidup seenaknya, kita hidup sembarangan. Wah, kebetulan gak ada yang ngerti. Atau kita pergi ke suatu tempat berlibur, orang gak memperhatikan siapa saya. Karena seringkali kalau orang tahu siapa kita, kita akan menjaga manner kita menjaga attitude kita menjaga perilaku kita. Tapi biarlah kita menjadi otentik, kita menjadi asli, kita menjadi utuh. Bukan berpura-pura, bukan menutupi, menjadi pura-pura baik, bukan. Biarlah kita semua bisa bersama-sama menjadi utuh dan asli. Dilihat orang, tidak dilihat orang, dikenal orang, tidak dikenal orang, di depan banyak orang, di tempat tersembunyi kita adalah orang yang sama, di mana perbuatan baik itu muncul dan orang bisa diberkati melaluinya. Yang keempat, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa munculkan sebagai buah, yaitu pekerjaan yang baik. Bagian yang keempat ini berbicara mengenai yang kita lakukan sehari-hari sebagai pekerja. Kita di Hong Kong ini merantau, dan sebagian besar kita merantau untuk bekerja. Ada yang bekerja di bawah employer atau majikan, ada yang bekerja juga membuka bisnis ataupun juga bekerja juga di pabrik atau di sebuah perusahaan. Jadi kita semua adalah pekerja.
Yang saya mau katakan di sini adalah biarlah hasil pekerjaan kita, biarlah dalam pekerjaan kita, kita masih menghasilkan sebuah buah Injil yang bisa dinikmati banyak orang. Titus 3 ayat 14 juga berkata seperti ini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kalau kita sudah bekerja, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan tanggung jawab, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan kualitas tinggi, excellence, bekerjalah dengan tulus, dengan penuh integritas. Maka dengan begitu, orang akan senang dengan kehidupan kita, dan pasti mereka tidak akan menahan berkat. Malahan mungkin mereka akan menambahkan bonus, mereka akan menaikkan gaji kita, karena mereka terpuaskan dari hasil pekerjaan kita setiap hari. Yang terakhir, apa yang bisa menjadi buah kita sebagai seorang percaya? Penjangkauan jiwa. Pada akhirnya, buah yang tidak boleh dilupakan adalah seorang jiwa dibawa kepada Tuhan, di mana kita harus terus berusaha untuk membawa mereka yang terhilang kepada Tuhan. Mungkin ada orang komunitas kita di luar gereja yang perlu Tuhan, perlu dipulihkan. Mari kita bangun bersama-sama dan menjangkau mereka. Mari kita bangun hubungan supaya pada akhirnya mereka dipulihkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di luar sana banyak orang sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Banyak orang dibutakan dengan kebutuhan. Banyak orang dibutuhkan dengan kekurangan. Banyak orang dibutakan dengan dosa. Mari kita menjangkau mereka supaya hidup mereka lebih baik. Karena hanya Yesus yang sanggup memulihkan mereka. Karena Yesus sanggup bekerja dalam kehidupan mereka. Karena Yesus sanggup mengangkat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah kenapa biarlah jiwa menjadi salah satu buah kita percaya kepada Dia. Roma 1 ayat 13 berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Tentu yang dimaksudkan oleh Paulus di surat ini adalah buah keselamatan, buah jiwa-jiwa. Meski tidak ada Paulus di tengah jemaat pada saat itu, tapi jemaat diharapkan bisa menjangkau dan memiliki orang lebih banyak lagi di dalam persekutuannya. Matius 28 ayat 19 jelas, sebuah ayat yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menjangkau jiwa. Bila itu menjadi buah daripada keselamatan kita, bila itu menjadi buah daripada iman kita. ICA sedang mengarah kepada sebuah perjalanan untuk menjangkau jiwa lebih efektif lagi. Bila jemaat bukan hanya sebagai pendatang, tetapi mereka bisa menjadi seorang pelayan. Dan seorang yang sudah melayani, seorang yang sudah menjadi pelayan, mereka akan menjadi pemberita Injil Tuhan. Member menjadi minister, minister menjadi misional. Mari kita semua bertumbuh ke arah itu. Ke arah seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati dan beban kepada jiwa-jiwa. Mari kita semua bisa menjadikan seseorang menjadi murid Kristus. Karena itulah buah yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat Tuhan bersorak-sorai. Jadi jemaat Tuhan, buah-buah ini tidak boleh kita lupakan dan harus terus kita kerjakan. Buah apa sih yang bisa dihasilkan? Perkataan yang baik, pemberian yang murah hati, perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, dan juga penjangkauan jiwa. Saya menyebutnya 5P. Biarlah 5P ini dapat kita lakukan lebih giat lagi, supaya Tuhan dimuliakan dan supaya jiwa-jiwa bisa merasakan kasih Kristus. Poin yang pertama tadi, ranting yang sehat pasti berbuah. Jadi saya mendorong Anda akan bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Selain pada buah roh yang sedang dibahas oleh Pastor Ari dari kitab Galatia, hari ini saya mau memberikan kepada kita semua 5P, buah daripada iman, buah daripada hubungan kita, di mana kita memiliki perkataan yang baik, kita mau memberi dengan murah hati,
memiliki perbuatan perilaku yang baik, kita bekerja dengan baik, dan kita membawa jiwa kepada Tuhan. Poin yang kedua, prinsip Alkitabiah apa yang bisa kita lihat, yaitu ranting berbuah karena pokok anggurnya. Jelas di ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Lalu di ayat 5 diberitahu bagian kuning, perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, banyak orang selalu bertanya-tanya, kenapa saya tidak bisa berbuah? Saya sudah melakukan banyak, saya melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, kenapa tidak ada buahnya? Jemaat Tuhan, hal ini menjadi pengingat buat kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengusahakannya dengan kekuatan dagingmu sendiri? Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menghasilkan buah, jangan-jangan dalam usaha kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan-jangan jangan-jangan saat kita melakukannya secara terpaksa, kita melakukannya secara rutinitas, kita melakukannya hanya kegiatan agamawi. Yang menjadi faktor seseorang bisa berbuah adalah pokok anggurnya. Ranting yang sehat bisa menjadi sehat karena dia memiliki pohon anggur. Ada pokoknya, ada sumber dari segala sesuatunya. Jadi apa yang saya maksud bahwa kalau kita mau terus berbuah, kita harus bersama dengan pokok anggur itu. Jadi ranting tidak bisa berbuah tanpa pokok anggur. Artinya kita tidak bisa terpisah daripada Tuhan. Kita harus memiliki ketergantungan yang terus-menerus kepada pokok anggur. Kita harus memiliki ketergantungan yang tetap padanya. Kita harus melakukan penyerapan rohani yang terus-menerus dari kehidupan Allah. Inilah syarat-syarat mutlak dari buah rohani yang subur. Jemaat Tuhan, bagaimanakah kehidupanmu hari ini? Apakah engkau menjalani iman? Apakah engkau menjalani kehidupanmu mengandalkan kekuatanmu sendiri? Saya mendorong mari kita kembali kepada pokok anggur itu. Ranting tidak akan bisa menghasilkan buah tanpa adanya pokok anggur. Kita pasti akan gagal, kita pasti akan mati, kita pasti akan menjadi sakit, kita pasti tidak akan berbuah, dan kita pasti akan dipotong dan dibuang, dibakar kalau kita tidak mengandalkan pokok anggur itu. Yesus adalah sumber kehidupan kita semuanya. Hanya ketika kita melekat, ada kasih karunia-Nya yang sanggup mengajari kita. Hanya ketika kita terus mengandalkan Dia, ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi artinya buah adalah hasil otomatis yang dilakukan oleh pokok anggur melalui kita. Buah adalah konsekuensi natural ketika kita dekat, tinggal bersama dengan pokok anggur itu. Kita bisa berbuah karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Kita hanyalah saluran dan Allah lah sumber daripada buah itu. Jika kita merasa bahwa pelayanan kita kurang efektif, tidak efisien lagi, kita mengalami kelelahan, jangan-jangan kita jauh daripada pokok anggurnya. Maka saya mendorong, biarlah kita menyadari terlebih dahulu bahwa saya butuh pokok anggur. Itu yang menjadi poin kedua yang ingin saya tanamkan. Bahwa kita butuh pokok anggur itu. Pokok anggur yang bisa membawa kita kepada sebuah pertumbuhan. Pokok anggur yang bisa membawa kita kepada sebuah hasil buah. Kita semua hanya bisa berbuah kalau ada pokok anggur di dalam hati kita. Nah berikutnya, caranya bagaimana Pak Pendeta? Itulah poin yang terakhir. Ranting hanya bisa berbuah ketika dia terhubung. Ranting berbuah pasti terhubung dengan pokok anggurnya. Ini adalah bagian berikutnya yang harus kita sadari bersama-sama.
Ayat 5 dan 7 dikatakan, akulah pokok anggur itu, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jemaat Tuhan, pernahkah Anda jalan-jalan ke hutan, lalu Anda melihat sebuah pohon yang begitu banyak buahnya, setelah kenyang membawa beberapa buah, tapi Anda memiliki keinginan juga memiliki pohon itu di rumah. Lalu yang Anda lakukan, Anda potong rantingnya, lalu Anda pulang dan Anda berharap ranting itu bisa berbuah. Pertanyaannya, apakah berbuah? Tentu tidak, karena terpisahkan, karena terputus dari pokoknya. Dia terputus dari pohonnya. Jadi ranting yang kita bawa ke rumah, dia menjadi layu dan mati karena tidak terhubung dari pohonnya. Demikian juga ketika kita melihat sebuah pohon yang baik, kita tidak pernah melihat bahwa mereka atau pohon itu melakukan sebuah hal yang keras, energi yang keras untuk bisa berbuah. Karena saat mereka terhubung, sesungguhnya secara otomatis mereka akan berbuah. Jadi kedua ilustrasi ini memberitahukan kepada kita semua bahwa kita mesti terhubung dengan pokok anggur tadi. Setelah kita menyadari bahwa kita butuh pokok anggur, harus ada usaha kita untuk bisa terhubung dengan dia, terkonek dengan dia, mendengarkan isi hatinya, datang kepada dia, belajar daripada firman-Nya, mengerti isi hatinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, setiap pelayanan kita hanya bisa menjadi berkat. Setiap kegiatan kita bisa menghasilkan buah hanya ketika kita terus terhubung dengan Bapa di surga. Perhatikan jam-jam engkau menikmati Tuhan, maka hasilnya pasti akan buah yang manis. Banyak jiwa diselamatkan, dan buah-buah lain yang tadi sudah kita dibahas. Jadi berbuah adalah sebuah konsekuensi alamiah karena Anda masih terhubung dengan pokok anggur itu. Masihkah engkau tinggal di dalam pokok anggurnya Allah? Masihkah engkau terhubung dengan pokok anggur? Bagaimana supaya kita bisa tetap terhubung, Pak Pendeta? Berdoalah setiap hari, belajarlah firman setiap hari, miliki puasa yang konsisten, beribadahlah bersama tubuh Kristus yang lain, miliki waktu berdiam diri untuk mendengar Tuhan. Hal-hal ini bisa membantu Anda terus terhubung dengan Tuhan. Maka secara natural engkau akan berbuah, secara konsisten engkau akan berbuah, secara rohani kehidupanmu tidak menjadi kering, secara rohani engkau terus segar, dan orang bisa menikmati hubunganmu dengan Tuhan. 3 hal sudah saya sampaikan buat kita semua. Saya mendorong, jadilah ranting yang berbuah. Ranting yang sehat pasti berbuah. Ranting berbuah pasti ada pokok anggurnya, karena pokok anggurnya. Dan ranting berbuah pasti terhubung dengan sang pokok anggur itu. Jemaat Tuhan, saya sudah selesai terhadap firman Tuhan. Doa saya, bangunlah kehidupanmu, kerohanianmu lebih lagi, hari demi hari. Lakukan secara konsisten. Maka engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang. Engkau bisa membawa dampak yang besar buat banyak orang. Ada kuasa yang mengalir dari hidupmu kepada kehidupan seseorang. Karena kita selalu terhubung dengan Yesus, sang pokok anggur itu. Izinkan saya berdoa buat Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Jika ada di antara kami yang sudah terlalu jauh daripada Engkau, jika ada di antara kami yang sudah hidup dengan kekuatan mereka sendiri, jika ada di antara kami yang mengandalkan kemampuan mereka dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam urusan hidup mereka, ingatkan mereka Tuhan. Berintervensilah dalam hidup mereka, supaya mereka kembali dekat dengan Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau. Karena itulah satu-satunya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Karena itulah Tuhan satu-satunya yang menjadi penghiburan kami, di mana Allah terus bekerja di dalam hati kami. Karena Allah bisa bekerja melalui kami.
Kami butuh Engkau ya Tuhan, sang pokok anggur itu. Kami butuh Engkau ya Tuhan, dalam jalan-jalan hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan, untuk membuat kami bisa semakin berhasil dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Banyak cara iblis untuk menurunkan kami, banyak cara iblis untuk menggoda kami, banyak cara iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi biarlah kami terus berkomitmen untuk selalu melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan secara pribadi setiap harinya. Terima kasih buat firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita memujikan satu pujian berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa, kehidupan Anda, seluruh jemaat Tuhan, akan terus terhubung dengan Allah. Dan hubungan yang Anda bangun setiap hari akan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati banyak orang, buah-buah iman yang bisa membawa lebih banyak lagi jiwa kepada Tuhan melalui hidup Anda semua. Saatnya kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari kita pertama mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Jika Anda sakit hari ini di tengah perubahan cuaca, jika Anda sakit dalam sebuah penyakit tertentu yang masih ada sampai hari ini, bawa itu kepada Tuhan. Bersyafaatlah bersama dengan kami, bersepakatlah dengan kami, supaya kami bisa terus berdoa sampai kesembuhan terjadi dalam hidup Anda. Tumpangkan tangan Anda di bagian yang sakit. Mungkin Anda sedang ada gangguan dengan pernafasan Anda. Anda memiliki gangguan dengan bagian pundak belakang Anda. Jika Anda sakit atau mengalami ketidaknyamanan di daerah itu, bersepakatlah dengan kami. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan Anda.
Bukan tentang kami, tetapi tentang kuasa Allah yang akan mengalir di dalam tubuh Anda. Yang kedua, kita juga akan berdoa buat negara Hong Kong ini. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa di mana kita bekerja dan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan hal-hal yang kurang baik. Biarlah Tuhan yang akan memberikan keamanan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kenyamanan dari segala sektor, supaya kita tidak terganggu dan kita tetap sejahtera mengalami kebaikan Allah di negara ini tanpa gangguan suatu apapun. Dua hal ini mari kita bisa bersepakat bersama-sama, dan Allah akan melakukan sesuatu. Jika Anda disembuhkan, jika Anda mengalami sesuatu dari setiap syafaat yang kita naikkan selama ini, beritahu kami, biar kita bisa memberitahukan kepada banyak orang bahwa Allah telah memberkati Anda, Allah telah mencukupkan Anda, Allah telah menyembuhkan Anda, dan Allah melakukan sesuatu. Biarlah itu bisa membangkitkan sebuah iman, karena mungkin ada yang membutuhkan sebuah dorongan melalui pengalaman yang kita miliki. Jemaat Tuhan, sekali lagi, mari kita bersyafaat bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur buat kebaikan Allah. Kami sudah mendengarkan firman dan saatnya kami mau bersyafaat Tuhan. Hamba mau berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka Tuhan hari-hari ini sedang bergumul, memiliki sebuah pergumulan dalam hal pekerjaan. Ada yang sedang menunggu visa, ada yang sedang mencari pekerjaan majikan baru, ada yang sedang berkumpul dengan keluarga mungkin pulang ke Indonesia. Apapun yang sedang mereka hadapi pergumulan mereka ya Tuhan, biarlah Allah campur tangan. Biarlah Allah yang akan menolong mereka. Biarlah Allah yang akan mendengar setiap doa mereka. Biarlah Allah berintervensi ke tengah-tengah masalah yang sedang mereka harus selesaikan. Di tengah musim yang mungkin sedang sulit Tuhan, hamba mohon Tuhanlah yang akan menolong mereka. Tuhanlah yang akan beserta dengan mereka. Ada kuasa Allah yang mengalir. Ada suatu pertolongan yang ilahi yang datangnya daripada Tuhan, yang mungkin selama ini dinantikan, yang selama ini mungkin dicari, yang selama ini Tuhan mereka harapkan. Biarlah itu semua datangnya daripada Engkau. Mungkin mereka sudah berusaha dengan kekuatan mereka, dan mulai hari ini Tuhan mereka akan berserah total kepada Tuhan. Ada rencana Allah yang besar, ada rencana Allah yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, hamba mohon berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dan hari ini jika ada yang sakit di antara kami ya Tuhan, bagian tubuh apapun itu Tuhan, baik pundak, bagian belakang, baik pernafasan, atau hal-hal yang lain Tuhan, di area tubuh mereka, di saat ini mereka menumpangkan tangan mereka atas bagian tubuh yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun atas mereka, kesembuhan terjadi dalam tubuh itu Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, ketidaknyamanan itu hilang, dan hilangkan Tuhan di memori mereka tentang penyakit atau rasa sakit itu, supaya itu tidak kembali, supaya itu bisa sembuh secara total dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberikan otoritas atas kami untuk berdoa buat mereka yang sakit. Maka di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa, berdoa di atas nama segala nama, berdoa di atas semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Kami minta kuasa Allah bekerja untuk bisa masuk ke dalam tubuh mereka Tuhan yang sakit dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa ya Tuhan buat negara Hong Kong ini, di mana kami telah bekerja sekian tahun lamanya. Kami sudah melayani Tuhan. Hamba mau berdoa buat setiap pemerintahan yang sedang bekerja. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka pertolongan Tuhan, supaya mereka terus mengusahakan yang baik, supaya mereka terus mengusahakan yang terbaik buat kesejahteraan dan kemajuan Hong Kong ini Tuhan. Biarlah masyarakat yang tinggal di sini sejahtera. Biarlah gereja-gereja yang melayani menjangkau jiwa-jiwa, mereka pun juga sejahtera Tuhan. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan ya Tuhan untuk bisa menjangkau jiwa dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mohon Tuhan, bekerjalah ya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kebangunan rohani terjadi. Banyak jiwa-jiwa bisa mengalami Engkau, banyak jiwa-jiwa bisa dibawa kepada Engkau. Hamba mohon Tuhan, terjadilah mujizat-Mu Tuhan di antara bangsa ini. Terjadilah Tuhan mujizat-Mu di antara bangsa kami ini Tuhan. Masyarakat dari etnis manapun yang minoritas Tuhan,
Mereka akan mengalami Tuhan di negara ini. Melalui setiap servis-servis dari yayasan Kristen apapun Tuhan, mereka juga bisa mengalami Tuhan. Dari kebaikan-kebaikan hati dari orang-orang tertentu, kelompok tertentu Tuhan. Biarlah kasih Allah terpancar melalui itu semua ya Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, kebangunan rohani terjadi di Hong Kong ini. Kemajuan terjadi di Hong Kong ini. Keamanan, kesejahteraan terjadi ya Tuhan. Kami semua tidak terganggu sedikit pun untuk bisa menikmati berkat Allah. Kami tidak terganggu sedikit pun untuk bisa bekerja Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Biarlah Allah yang akan terus terlibat dalam hidup kami. Biarlah Allah yang terus menjadi Tuhan dan Raja kami. Kalau yang menjadi tempat yang satu-satunya kami andalkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah Allah memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Dan itu akan menjadi berhasil dalam nama Yesus. Dan ketika kami harus keluar rumah, jagai, lindungi supaya tidak ada kecelakaan dan mara bahaya. Kami tetap sehat, kami tetap kuat untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bila kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih dan anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat setiap atensinya, waktu, perhatian. Dan silakan melanjutkan setiap aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.